cerita, sejak kecil memang mau jadi pemain bola? Seperti begitu. Seperti begitu? Ya, karena banyak senior-senior kita yang bermain di luar Papua, termasuk kakak Eli Boy, salah satu pemain idola saya juga sih. Karena kita tinggal di tempat yang memang dulunya belum ada sepak bola, namanya ibaratnya seperti SSB gitu. Jadi kita sendiri berusaha untuk menjadi pemain bola. Jadi akhirnya jalannya waktu. Apa enaknya main bola, kakak? Itu kalau bilang dulu kata orang tua main bola tuh nggak ada apa-apa. Tapi sekarang main bola bisa mensejahterakan keluarga. Bisa mensejahterakan keluarga. Bisa. Itu yang kakak bisa rasakan sekarang ya? Sekarang mensejahterakan keluarga. Tapi saya mau tanya, saya baca katanya dulu suka bolos waktu sekolah karena untuk main bola. Kalau itu memang pasti. Pasti itu ya? Pasti. Bahkan katanya dulu sempat jadi kuli angkut ikan. Iya. Seperti apa ceritanya kuli angkut ikan? Dulunya kan orang tua saya itu nelayan, ibu saya cuma bakar sagu. Saya punya motivasi hidup bahwa main bola ini bisa merubah keluarga. Akhirnya saya bermain bola dengan umur 5 tahun, jalannya waktu umur 12 tahun, hidup saya di pasar. Hidup saya di pasar, cuma hidup setiap hari cuma angkat ikan. Datangnya perahu, saya loncat ke laut, pegang ember, saya bawa ke darat, akhirnya saya ambil jatahnya. Jadi ibaratnya ada tempat, saya ambil, saya jual untuk membeli sepatu bola saat itu. Umur berapa itu kakak? Saya umur sekitar 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Sudah mulai berusaha untuk bisa membeli sesuatu yang disebut bola. Bola ini susah, yang saya pegang ini susah saat itu. Beli aja nggak bisa, harus berusaha. Tapi akhirnya nggak dapat juga. Jadi jual ikan, usaha keras itu untuk beli sepatu bola dan untuk beli bola. Beli bola. 12 tahun, saat itu ada dipanggil untuk bermain di salah satu tim. Waktu kecamatannya kita daerah Papua, khususnya di Jayapura tuh dibuat turnamen antara kayak kampung-kampung gitu. Oh, kampung-kampung? Ya, kampung-kampung. Akhirnya kita punya tim menjadi tim nomor 1 pada saat di situ. Akhirnya kita dipilih. Salah satu adalah di situ teman-teman saya adalah Tevi Wongsapea, Manu Wanggai, Titus Bonai. Akhirnya kita merangkul. Pegang sampai tahun 2008 kita ikut kejuaraan antara PON ya. Jadi tuan rumah PON Kaltim. Kita menjadi juara 2. Dari 2 akhirnya situlah aku mulai latihan sampai bisa bermain di ESL. Akhirnya bisa bermain di tingkat ESL. Tapi walaupun suka bolos-bolos, tapi selesai sekolah waktu itu kan kakak? Puji Tuhan selesai sekolah juga. Selesai sekolah dan sekarang jadi pemain timnas, luar biasa. Baik, saya ingin tanya, adik-adik cita-citanya apa? Gita cita-citanya apa? Sebenarnya cita-cita saya itu udah berubah-berubah ya. Berubah-berubah. Kalau ditanya sekarang di mata Najwa nih, dilihat jutaan orang cita-citanya apa? Ingin jadi dokter tapi sekaligus meneliti. Meneliti, dokter yang juga peneliti. Mau meneliti apa Nita? Kan Indonesia itu kan sangat kaya ya. Apalagi di daerah saya kan pegunungan. Jadi saya ingin meneliti sesuatu dan menghasilkan kayak dalam proses penyembuhan supaya daerah saya itu tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Iya. Jadi nanti kalau sudah jadi dokter tetap mau pulang ke Papua, tetap membangun di Papua. Ayu mau jadi apa Ayu kalau besar? Ya, aku juga mau jadi peneliti. Mau jadi peneliti juga? Di bagian maritim gitu, kelautan. Maritim dan kelautan? Iya. Bang Yohanes, apa saja yang Anda lihat berbeda dengan bintang-bintang mutiara-mutiara hitam dari Papua ini, dan bagaimana kita bisa melipat gandakan mereka? Ya, sebenarnya setiap daerah punya potensi, asal kita kasih kesempatan sama mereka gitu. Jadi kesempatan belajar dari guru yang baik dengan metode yang baik. Dan saya yakin kuncinya di 2 hal itu. Kalau kita kasih sebanyak-banyaknya kesempatan pada mereka, mereka akan bisa jadi orang yang besar. Dan itu saya berkali-kali saya bilang kepada orang-orang di Papua maupun di daerah-daerah lain di Indonesia Timur, jangan rendah diri. Semua orang bisa jadi juara. Semua orang bisa jadi hebat. Asal ada kesempatan aja gitu. Nah, sekarang kita tawarkan kesempatan pada mereka. Dan mereka terbukti mereka benar-benar jadi orang yang hebat. Itu
Itu baru satu hal. Saya ingin juga bertanya ke Gubernur Lemhanas, Pak Budi Susilo Supanji yang sudah hadir di studio Mata Najwa. Pak Budi, kalau kita bicara Papua tadi disebutkan kita berbicara tentang mutiara-mutiara yang indah yang muncul malam ini, tapi dalam kenyataannya ada masih banyak sekali orang-orang siswa-siswa yang tidak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Apa penyebab utama ketimpangan ini? Melihat ke timur itu juga melihat masa depan. Jadi ketimpangan itu juga karena dulu kurang diperhatikan di dalam melihat masa depan. Mata Najwa menyampaikan hal ini dalam konteks bahwa potensi di daerah Papua dan Maluku, Nusa Tenggara Timur ini adalah daerah jantung untuk masa depan Indonesia. Daerah jantung jadi secara geopolitik akan menjadi kuat sekali untuk masa depan bagi yang mengerti itu. Oleh karena ini, apa yang disampaikan Profesor Yohanes Surya untuk memajukan pendidikan dan Profesor Yohana masalah budaya adalah tepat sekali. Jangan sampai apapun yang dibangun secara fisik nanti tidak melupakan komponen masyarakat yang ada asli di daerahnya. Artinya tadi saya agak terharu dengan Nita maupun Ayu yang nanti akan menjadi peneliti, satu di kelautan, satu dalam dunia medikal atau dunia kedokteran. Itu adalah daerah-daerah yang secara strategis nanti akan menjadi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan juga oleh Okto, masalah olahraga juga masa depan. Jadi jangan dilihat bahwa Okto tadi membolos, misalnya dalam sekolah. Tapi mengapa membolosnya itu? Karena dia melihat tidak menyenangkan sekolah itu. Namun saya yakin nanti kalau Okto dikasih bola, sambilannya adalah sekolah, pasti mereka itu orang-orang seperti Okto itu akan rajin sekolah. Jadi pendidikan adalah sangat penting, tidak hanya pendidikan formal yang sekarang dilakukan oleh Ayu dan Nita untuk menyongsong masa depan tadi, tapi juga pendidikan-pendidikan yang terkait dengan motorik. Dan orang Papua sangat kuat di dalam kaitannya dengan motorik. Baik, terima kasih Pak Budi. Kami percaya bahwa setiap orang sejahat-jahatnya dia punya benih damai dalam dirinya. Dipersembahkan oleh